Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kali ini kita akan dalami satu bab yang cukup berat tapi penting banget ya. Bab 15 dari buku Why We Forget and How to Remember Better. Topiknya gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Judul babnya Ketika Anda Tidak Bisa Melupakan. Sumber kita bab ini dari Andrew Butson dan Elizabeth Kensinger. Kita mau coba lihat nih, gimana sih pengalaman traumatis itu bisa ninggalin jejak yang kuat banget di ingatan. Dan kenapa ya sebagian orang susah banget melupakan, sementara yang lain mungkin nggak separah itu. Fokus kita hari ini benar-benar ke mekanisme ingatan yang terganggu pada PTSD ya. Kita lihat dari kacamata ilmu saraf dan psikologi yang disajikan di bab ini. Oke deh, mari kita coba bongkar bareng-bareng ya. Misi kita, ya itu, membedah gimana trauma bisa mengubah cara kita mengingat dan apa artinya kalau proses normal lupa itu jadi macet atau gagal berfungsi. Nah, bab ini dibuka dengan kutipan yang lumayan dalam nih dari William James, filsuf dan psikolog, tahun 1890. Dia bilang kalau pengalaman emosional yang intens itu bisa meninggalkan semacam bekas luka di jaringan otak. Istilah bekas luka ini kayaknya pas banget ya buat menggambarkan PTSD. Tepat sekali. Istilah bekas luka ingatan itu bukan cuma kiasan loh. Trauma itu beneran meninggalkan jejak yang gimana ya, dalam gitu. Ingatan traumatis itu seringkali rasanya beda, lebih permanen, lebih kayak terbakar gitu di pikiran. Dan ada bukti ilmiahnya juga. Kurva lupa untuk ingatan emosional, apalagi yang negatif dan kuat, itu cenderung lebih landai. Jauh lebih landai dibanding ingatan biasa yang netral. Artinya, kita lebih lambat melupakannya. Yang menarik juga, kita tuh cenderung kuat banget mempertahankan inti atau gist kejadiannya. Bahayanya, emosi intinya gitu. Tapi detail-detail spesifik di sekitarnya, nah itu justru bisa hilang, bisa kabur, atau bahkan terdistorsi seiring waktu. Jadi, bekas lukanya itu lebih ke inti emosional yang susah pudar itu, meskipun detailnya mungkin udah berubah. Ini juga yang bikin dampaknya terus terasa, bisa merusak masa depan juga. Oh, jadi bekas luka ini bukan cuma metafora ya, tapi ada dasar ilmiahnya dalam cara kerja ingatan emosional. Ini jadi nyambung ke studi kasus yang dibahas di bab ini, yang menurut saya penting banget buat memahami dinamika ini. Studi tentang penumpang pesawat Air Transat yang hampir jatuh itu kan? Ini kayak lab alami yang langka banget ya. Kejadian traumatisnya sama, dialami bareng-bareng, terus terdokumentasi pula. Pertanyaan kuncinya kan dari peneliti Dr. McKinnon dan timnya itu gimana para penumpang ini ingat detail kejadian mengerikan itu. Dan yang lebih penting lagi, ada bedanya nggak cara mereka mengingat antara yang kena PTSD sama yang nggak? Apa tuh temuan utamanya? Ya, temuan studi Air Transat ini memang mencerahkan dan agak sedikit mengejutkan sih. Jadi waktu diukur tingkat kejelasan atau vividness ingatan sama akurasi faktual kejadian intinya, misalnya apa yang terjadi di kabin gitu, ternyata nggak ada beda yang signifikan antara grup PTSD sama yang non-PTSD. Dua-duanya bisa ingat kejadian itu dengan cukup jelas dan akurat. Nah, disinilah bedanya. Perbedaan signifikannya itu bukan pada apa yang diingat, tapi lebih ke bagaimana mereka menceritakannya. Kelompok yang PTSD itu cenderung ngasih narasi yang, gimana ya bilangnya, meluber gitu. Mereka lebih banyak nyisipin komentar pribadi soal makna kejadian, terus nambahin fakta-fakta dari luar yang mungkin mereka baru tahu setelah kejadian. Kayak detail teknis pesawat gitu. Dan narasi mereka juga sering ada repetisi, pengulangan elemen cerita. Interpretasi yang paling menarik dari sini, seperti dibahas di buku, itu seolah-olah individu dengan PTSD itu kehilangan sebagian kontrol eksekutif atas cara mereka cerita. Jadi mereka susah membatasi narasi hanya pada pengalaman personal saat kejadian. Ingatannya kayak bocor, susah dibendung dalam narasi yang rapih gitu. Ini bukan soal ingatannya lebih kuat atau lemah, tapi soal manajemen narasi ingatannya itu yang kayaknya terganggu. Wah, menarik banget. Jadi bukan soal kuat lemahnya ingatan ya, tapi cara mereka mengemas dan menceritakannya lagi. Itu detail yang nggak saya duga sebelumnya. Mungkin kita sering mikir ingatan trauma itu pasti lebih kabur atau malah super akurat detailnya. Ini nunjukin kalau gangguan PTSD itu lebih dalam ya, bukan sekedar ingatan buruk. Memorinya kayak meluap dan susah dibendung. Nah ini nyambung banget sama gagasan selanjutnya di bab ini. Disinilah mulai jadi sangat menarik kan?
Temuan studi Air Transat tadi itu langsung nyambung ke ide bahwa PTSD mungkin secara fundamental merusak kemampuan seseorang buat ngontrol proses pengambilan ingatan atau memory retrieval. Gimana tepatnya sih hilangnya kontrol ini muncul? Betul, ini inti masalahnya. Kehilangan kontrol atas pengambilan ingatan ini bisa muncul dalam macam-macam bentuk ya. Ingatan traumatisnya bisa kerasa fragmentasi banget, jadi munculnya potongan-potongan acak gitu, nggak urut waktunya. Atau ironisnya nih, detail sensorik dari momen paling parah justru bisa hilang atau susah diakses secara sadar, meskipun emosinya masih kuat banget. Individu itu mungkin masih bisa cerita garis besarnya secara fakta ya. Seringnya ini narasi yang udah terpola karena diulang-ulang, tapi mereka kehilangan kontrol atas gimana mereka ngalamin lagi atau ngerasain lagi momen itu secara internal, di pikiran dan tubuh mereka. Rasanya kayak ingatan itu yang ngendaliin mereka, bukan sebaliknya. Gitu. Apa jangan-jangan hilangnya kontrol ini yang bikin ada perasaan kayak terjebak di masa lalu itu, yang sering digambarkan penderita PTSD. Mereka jadi nggak bisa milih kapan atau gimana ingatan itu muncul gitu ya. Sangat mungkin. Dan ini terkait erat banget sama salah satu gejala paling khas dan ya bisa dibilang menyiksa dari PTSD, yaitu ingatan intrusif atau intrusive memories. Ah ya, ingatan intrusif. Bab ini ngebahas itu secara khusus. Apa sih definisi sama ciri khasnya? Ingatan intrusif itu ya sesuai namanya lah ya, ingatan tentang trauma yang nerobos masuk kesadaran. Tiba-tiba, nggak dikehendaki, involunter gitu. Ciri utamanya itu detail sensoriknya kayak banget. Jadi bukan sekedar ingat, tapi kayak ngalamin lagi. Penglihatan, suara, bau, bahkan sensasi fisik dari kejadian traumatis itu. Munculnya ini ganggu banget kehidupan sehari-hari. Bisa kapan aja, di mana aja. Rasanya kayak narik orang dari masa kini, terus ngelempar balik ke momen trauma di masa lalu. Tapi, penting nih buat digarisbawahi. Seperti yang ditekankan di buku juga. Ingatan intrusif ini sebenarnya bukan fenomena khusus PTSD aja loh. Ini sebenarnya respons manusia yang cukup umum, terutama setelah ngalamin atau nyaksiin kejadian yang mengejutkan atau mengancam nyawa. Contohnya ada studi yang dikutip nunjukin sekitar 75% korban kecelakaan lalu lintas itu ngalamin ingatan intrusif di minggu-minggu awal pasca kecelakaan. Mengingat statistik bilang mayoritas orang pernah terpapar trauma, ya kemungkinan besar banyak dari kita, termasuk mungkin Anda yang lagi dengerin, pernah ngalamin ingatan intrusif ini. Walaupun levelnya beda-beda ya, mungkin nggak separah atau sepersisten pada PTSD. Oh gitu ya, jadi banyak dari kita mungkin pernah ngerasain versi mininya gitu ya, meskipun nggak sampai mengganggu banget kayak di PTSD. Ini penting sih buat dipahami biar nggak ada stigma ya. Itu bisa jadi reaksi normal di awal terhadap kejadian abnormal. Tapi pada PTSD, respons ini jadi menetap dan nggak terkenari. Nah ini nyambung nih ke poin berikutnya soal kegagalan melupakan. Kita ingat dari pembahasan bab 11 di buku ini, kalau otak manusia itu sebenarnya punya kemampuan, walau butuh usaha mental ya, buat secara aktif neken atau nahan munculnya ingatan yang nggak diinginkan. Prosesnya disebut memory suppression. Analoginya kayak kita bisa nahan refleks otot, misalnya nggak refleks nangkep pisau jatuh gitu. Nah, gimana mekanisme ini bisa terganggu di PTSD? Nah, ini dia salah satu inti kalau kita lihat PTSD sebagai gangguan ingatan. Pada individu dengan PTSD, mekanisme memory suppression ini kayaknya terganggu atau nggak berfungsi seefektif seharusnya. Terutama buat ingatan traumatis. Mereka sering cerita susah banget buat nekan pikiran atau gambaran soal trauma, meskipun udah usaha keras banget. Ada bukti neurobiologis juga yang nunjukin ini mungkin terkait sama fungsi hipokampus, area otak yang penting buat bentukin, ngatur, sama ngambil ingatan. Hipokampus ini seolah-olah susah ngerem proses pengambilan ingatan traumatis yang aktif terus. Yang lebih bikin rumit lagi, usaha sadar buat neken ingatan ini seringkali malah ngasih efek sebaliknya. Kayak nyoba neken bola pantai ke bawah air, kan malah mental lebih kencang tuh. Kegagalan berulang dalam usaha neken ini justru bisa bikin jalur saraf keingatan traumatis itu makin kuat dan gampang diakses. Malah jadi makin intrusif deh. Wah, ironis banget ya. Makin pengen dilupain, makin kuat munculnya. Kayak pasir hisap gitu ya, makin berontak, makin dalam terjeratnya. Dan masalah ingatan ini nggak cuma pas sadar aja ya ternyata, tapi juga nyampe ke waktu tidur. Bab ini juga nyorot gimana tidur yang harusnya kan waktu istirahat dan pemulihan, malah sering jadi sumber penderitaan lain buat penderita PTSD. Mimpi buruk itu keluhan yang umum banget. Kenapa ya tidur mereka bisa segitu terganggunya? Iya, hubungan PTSD sama gangguan tidur ini kompleks banget dan dua arah.
Mimpi buruk yang jelas banget, detail, emosional, dan seringnya pengulangan aspek trauma itu gejala inti PTSD. Ada beberapa penjelasan yang diajukan di literatur ilmiah yang dirangkum di bab ini ya. Pertama, otak penderita PTSD itu mungkin ada dalam kondisi kewaspadaan tinggi terus, atau hyperarousal, bahkan pas tidur. Jadi sistem respon ancamannya tetap aktif. Pola tidur normal kayak siklus REM dan non-REM itu juga sering terganggu. Penjelasan lain yang menarik itu soal kegagalan penyaringan sensorik atau sensory gating pas tidur. Normalnya kan pas kita tidur, otak punya mekanisme filter buat ngeredam input sensorik dari luar atau dari dalam tubuh, biar bisa istirahat. Nah, pada PTSD ada dugaan filter ini bocor, terutama buat informasi yang nyambung ke trauma. Akibatnya, rangsangan sensorik, baik internal maupun eksternal, jadi lebih gampang masuk dan diproses pas tidur. Ini yang bisa bikin mimpinya kerasa nyata banget dan intens secara sensorik. Dampaknya signifikan banget. Tidur jadi gagal ngejalanin salah satu fungsi pentingnya, yang nanti akan dibahas lagi di bab 20, yaitu memproses ingatan emosional. Maksudnya, ngupas intensitas emosi sama detail sensorik mentah dari ingatan, terus diintegrasiin ke memori jangka panjang secara lebih adaptif. Nah, pada PTSD, proses pembersihan sama konsolidasi ingatan pas tidur ini keganggu. Ingatan traumatisnya tetap mentah dan emosional. Bahkan ada dugaan kalau kegagalan pemrosesan pas tidur ini bisa kontribusi ke munculnya flashback atau ingatan intrusif pas bangun besok paginya. Waduh, berarti tidur yang harusnya jadi pembersih memori malah jadi panggung lain buat trauma itu sendiri ya? Ini menjelasin kenapa kelelahan kronis, susah konsen pas siang, sama perasaan nggak seger habis bangun tidur sering banget ada di PTSD. Ini semua jadi ngarah ke pertanyaan besar yang diajuin bab ini. Jadi, apa artinya semua ini? Dengan semua bukti soal bekas luka ingatan yang susah pudar, hilangnya kontrol atas pengambilan ingatan, munculnya ingatan intrusif yang kaya sensorik, kegagalan mekanisme lupa, sama gangguan pemrosesan memori pas tidur, apa ini berarti kita bisa secara sah gitu memandang PTSD setidaknya sebagian besar sebagai sebuah gangguan pada sistem ingatan? Itu kerangka berpikir yang makin diterima sih, dan terbukti bermanfaat juga. Meskipun penting buat diingat kalau ini ya penyederhanaan ya. PTSD itu kondisi yang kompleks banget, yang nyerang banyak sistem emosi, respons fisik, kognisi, perilaku, hubungan sosial. Nggak bisa direduksi jadi cuma masalah ingatan aja. Tapi, ngelihat PTSD lewat kacamata gangguan ingatan itu punya implikasi penting buat perawatan. Banyak intervensi psikoterapi yang paling efektif buat PTSD, kayak misalnya terapi pemrosesan kognitif, CPT, atau terapi paparan berkepanjangan, PI, itu secara eksplisit nargetin cara individu memproses, memahami, sama merespons ingatan traumatis mereka. Terapi-terapi itu bantu ngolah ulang ingatan itu biar nggak lagi kerasa ngancem banget dan intrusif. Di sisi farmakologi, obat kayak prazosin yang awalnya obat tekanan darah, itu ternyata efektif ngurangin frekuensi sama intensitas mimpi buruk dan ingatan intrusif pada sebagian penderita PTSD. Mekanismenya diduga terkait sama pengurangan aktivitas noradrenalin di otak pas tidur, yang berperan dalam respons takut dan kewaspadaan. Nah, lebih jauh lagi nih, pemahaman yang makin berkembang soal kelenturan atau malleability ingatan, jadi ide bahwa ingatan itu bukan rekaman video statis yang nggak bisa diubah, tapi proses dinamis yang bisa dimodifikasi tiap kali diakses, ini ngebuka pintu buat pendekatan terapi yang lebih inovatif ke depannya. Kalau kita bisa nemuin cara yang aman dan etis buat nyunting atau ngeredam kekuatan emosional dari ingatan traumatis spesifik, wah ini bisa jadi terobosan. Jadi memandang PTSD sebagai gangguan ingatan itu bantu fokusin penelitian ke arah sana. Kita bakal singgung lagi potensi ini pas bahas peran tidur dalam memori di bab 20 nanti. Jadi bukan berarti ngabaikan aspek emosional atau sosialnya yang luas ya, tapi ngelihat mesin ingatan yang keganggu sebagai salah satu inti masalah itu bisa ngebuka kunci perawatan baru yang lebih tertarget gitu ya. Ini perspektif yang kuat sih. Oke, sebelum kita akhiri pembahasan bab 15 yang padat ini, mari kita coba rangkum lagi poin-poin kuncinya ya yang disajiin di akhir bab, buat intisari kita bawa pulang. Pertama, ciri khas PTSD itu individu sering ngalamin lagi ingatan traumatis berulang kali. Bisa bentuknya ingatan intrusif yang tiba-tiba atau ingatan yang terus-menerus ada dan susah hilang dari pikiran. Kedua, selain masalah sama ingatan trauma itu sendiri, penderita PTSD juga sering ngeluh susah konsentrasi atau nginget info baru lainnya dalam hidup sehari-hari. Ketiga,
Gangguan tidur, terutama mimpi buruk yang intens, itu fitur umum PTSD yang bisa memperburuk masalah ingatan yang udah ada. Hubungan sebab akibat langsung dari cara struktur ingatan dibangun, disimpan, dan disusun ulang dalam perkembangan dan bertahannya gejala PTSD. Pembahasan yang benar-benar dalam ya tentang gimana trauma bisa secara radikal ngubah cara kerja ingatan kita berdasarkan bab 15 ini. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan reflektif terakhir nih buat Anda pikirkan sendiri. Buku ini terutama nanti di diskusi soal tidur, nyiratin kalau tidur yang sehat itu bantu ngupas atau ngurangin muatan emosional dari ingatan yang nyakitin seiring waktu. Nah kalau PTSD secara fundamental ganggu proses pengupasan penting ini, sampai ingatan traumatis itu nahan bekas luka emosionalnya kuat banget, apakah tujuan kita harusnya selalu buat ngilangin bekas luka emosional itu sepenuhnya? Mengingat bahwa ingatan, bahkan yang paling nyakitin sekalipun, kadang kan juga punya peran dalam pembelajaran adaptasi pertumbuhan pasca trauma, bahkan dalam ngebentuk siapa diri kita. Di mana ya batas antara penyembuhan sama penghapusan pengalaman hidup? Pertanyaan yang nggak gampang dijawab ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga Anda terus tertarik buat menjelajahi dunia ingatan yang kompleks dan menakjubkan ini bersama kami di kesempatan berikutnya.